Kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab di hari Selasa, di hari Rabu. Kita akan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna lagi mulia. Insya Allah akan disampaikan guru kita yang sudah bergabung bersama kita, Ustadz Badrussalam Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah nanti seperti biasa akan ada segmen kedua di segmen tanya jawab. Kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan kembali kita himbau sebelum kita mulai kajiannya untuk mengikhlaskan niat kita belajar, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, mengikhlaskan niat kita benar-benar untuk berharap, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dan mempersiapkan diri kita untuk mencatat atau menyimpan apa-apa faedah-faedah yang dipaparkan oleh Ustadz. Juga mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa-apa faedah yang kita dapatkan hari ini. Baik, kita langsung serahkan ke Ustadz. Ustadz, tafadhol mashkur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kembali yaitu fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kita masuk ke pembahasan kaidah Asmaullahil Husna mukhtassah bihi laiqah bijalalihi. Bahwa nama-nama Allah yang husna itu khusus untuk Allah saja, sesuai dengan keagungan Allah. Kata beliau, inna minal qawaidil muhimmah wal usulil mufidah fi babi fiqhi asma'illahil husna anna asma'allahil husna wa sifatihil ulya mukhtassatun bihi subhanahu la'iqatun bi jalalihi wa kamalihi wa azamati. Di antara kaidah yang penting dan pokok yang sangat bermanfaat dalam masalah yaitu memahami nama-nama Allah yang husna, itu bahwa nama-nama Allah yang husna ini dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi, itu semua khusus untuk Allah saja. Sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaan dan kebesaran. Tidak untuk yang lainnya. Ya. Dalam artian bahwasanya nama-nama tersebut ya, dengan kesempurnaannya, keagungannya itu hanya untuk Allah saja. Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang mempunyai makna Ar-Rahman itu hanya dipenuhi dengan kasih sayang. Ar-Rahim, yang menyayangi. Walaupun manusia menyayangi, tapi ya, manusia tidak bisa dimutlakkan kepadanya sifat kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang manusia ya, banyak kekurangannya. Tapi ya ketika dimutlakkan nama Ar-Rahim, Ar-Rahman untuk Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan akan kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba. Dan itu khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Allah berfirman, ya kama qala subhanahu walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka berdoalah kamu dengan melalui asma'ul husna itu. Kata beliau, wa idhafatuha ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasihi biha. Di sini Allah mengidhafahkan, menyandarkan nama-nama tersebut kepadanya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah khusus untuknya. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Di sini Allah mengedepankan khobarnya sebelum mubtada. Dan biasanya dalam bahasa Arab, ya, pengedepanan khobar sebelum mubtada
Karena kan biasanya harusnya mubtada atau istilahnya khobar. Tapi di sini khobarnya dulu didahulukan, baru setelah itu mubtada. Di antara fungsinya adalah mempunyai makna hasr, ya, pembatasan bahwa itu ya khusus untuk yang dikhobari saja. Maka ketika dikatakan walillahil asmaul husna dan milik Allah lah al asmaul husna, artinya bahwa asmaul husna itu hanya milik Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Walihada sammallahu nafsahu bi asma'in wa samma sifatihi bi asma'in. Oleh karena itulah Allah menamai dirinya dengan nama-nama dan menamai sifat-sifatnya juga dengan nama-nama. Fakanat tilkal asma'u mukhtassatun bihi, ya fakanat tilkal asma'u mukhtassatan bihi la yushrikuhu fiha ghairuhu. Maka nama-nama tersebut khusus untuk Allah saja, tidak disekutui oleh siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Wala nidda lahu fiha wala nadhira wala samiyya wala mathil. Tidak ada tandingan bagi Allah dalam nama-namanya, dan tidak ada yang seimbang dengan Allah dalam nama-namanya, atau yang sama dengannya, atau bahkan yang mendekatinya saja tidak ada. Ya. Waqad sama Allah tabaraka wa ta'ala ba'dha makhluqatihi bi asma'in mukhtassatin bihim mudhafah ilaihim. Allah menamai sebagian makhluknya dengan nama-nama yang itu khusus untuk makhluk dan diidhafahkan kepada makhluk. Idhafatuha ilaihim tadulu ala ikhtisasihim biha. Ketika itu diidhafahkan, disandarkan kepada makhluk, itu menunjukkan bahwa itu sifat tersebut khusus untuk makhluk. Wa annaha taliqu bihalihim wa naqsihim wa dha'fihim, dan bahwasanya itu yang sesuai dengan keadaan mereka yang kurang dan lemah. Ya. Walaupun misalnya secara nama sama, contoh misalnya secara sebutan. Allah penyayang, manusia juga ada penyayang. Tapi ketika manusia disebut penyayang, itu sesuai dengan kelemahannya. Khusus untuk manusia kasih sayangnya. Sedangkan Allah kasih sayangnya sangat sempurna, itu khusus untuk Allah. Ya, manusia disifati kuat, Allah pun maha kuat. Tapi kekuatan yang khusus untuk manusia, sedangkan untuk Allah, khusus untuk Allah adalah kesempurnaan dalam kekuatan. Yang tidak ada yang siapapun yang bisa sebanding dengan Allah. Waqad ja'at hadhil asma' muwafiqatan li tilkal asma'. Ya, dan telah ada nama-nama tersebut sesuai dengan nama-nama itu. Idza quti'at anil idhafah wa takhsis, apabila diputuskan dari idhafah, penyandaran dan pengkhususan. Ya. Wala yalzam min ittifaqi tilkal asma' ittifaqul haqa'iq wal musammaya. Dan tidak ada konsekuensi hanya karena sama nama lalu ternyata hakikatnya juga sama, tidak ada konsekuensi itu. Kalau sesama makhluk saja namanya sama tapi hakikatnya beda. Contoh misalnya gajah kuat, manusia kuat. Apakah hakikat kekuatan manusia sama dengan kekuatan gajah? Tentu beda. Gajah jauh lebih kuat daripada manusia, itu sesama makhluk. Ya, manusia kuat, semut juga kuat. Tapi apakah hakikat kekuatannya sama? Juga pasti berbeda, saudaraku. Maka hanya karena sama nama kemudian konsekuensinya kepada sama hakikatnya, tentu ini tidak benar. Bayanu hadza yattadhihu bi iradi amtsilatin adidatin. Penjelasan ini semakin jelas kata beliau dengan menyebutkan beberapa contoh ya, agar lebih jelas. Contoh kata beliau, faqad sammallahu nafsahu hayyan. Allah menamai dirinya Al-Hayy, yang maha hidup. Itu dalam firman Allah surat Quran, ada dalam alam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa samma ba'dha ibadi hayyan. Dan Allah menamai sebagian makhluknya sebagai hayy, hidup. Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, sesuatu yang hidup dari yang mati,
dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Ya. Walaysa hadzal hayy mithla hadzal hayy. Walaupun sama-sama namanya hidup, tapi beda antara hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin sama, saudara. Ya. Lianna qawlahu al-hayy ismun lillahi mukhtassan bih. Karena nama Allah al-hayy yang pertama itu untuk Allah. Itu khusus untuk Allah sesuai dengan keagungannya. Sedangkan yang kedua itu khusus untuk makhluk sesuai dengan kelemahannya. Beda hidupnya makhluk, ya berbeda dengan hidupnya Allah. Allah hidupnya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Sedangkan makhluk hidupnya penuh dengan kekurangan. Wahadanil isman yattafiqani idza jurrida min al-idhafah wa takhsis fi makna al-hayah al-ma'lum wa huwa fitul maut. Di mana dua nama ini kalau dihilangkan, tidak diidhafahkan kepada siapapun, tidak disandarkan kepada siapapun, ya maknanya sama, yaitu hidup. Tapi ketika yang satu diidhafahkan kepada Allah, yang satu diidhafahkan kepada makhluk, jadi beda hakikatnya, saudaraku, walaupun maknanya sama. Ya. Al-hayatul mudhafah ila Allah hayatun mukhtasatun bihi subhanah taliqu bi jalalihi wa kamalih. Maka kehidupan yang disandarkan kepada Allah, itu bahwasanya Allah Maha Hidup, itu kehidupan yang khusus untuk Allah, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Idh hiya hayatun kamilah ghairu masbuqatin bi'adam wa la yalhaquha fana'un aw zawalun wa la ya'tariha naqsun aw dha'fun wa la yatakhallaluha sinatun aw naum mutadamminatun likamali sifati wa 'azamati nu'udihi. Di mana kehidupan Allah itu sempurna, tidak didahului oleh sesuatu yang tidak ada. Tidak pula ditimpa sesuatu yang sifatnya fana dan hancur. Tidak pula diwarnai oleh kekurangan atau kelemahan. Tidak pula disela-selai oleh ngantuk ataupun tidur. Itu semua tidak layak bagi Allah. Itu layaknya buat siapa? Buat makhluk. Kalau manusia, ya hidupnya dimulai dengan ketidakadaan. Ya, diakhiri dengan kematian. Hidupnya manusia tidak lepas dari kekurangan atau kelemahan. Manusia hidup tapi dia butuh tidur, ya, dan dia juga ngantuk, dia lelah, capek. Allah tidak demikian. Wal hayah al-mudhafah ila al-makhluq hayatun mukhtassah bihi. Ya, kehidupan yang disandarkan kepada makhluk itu kehidupan yang memang khusus untuk makhluk sesuai dengan kelemahan mereka, kekurangan mereka sebagai makhluk. Ya. Allah berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu yang manusia itu tidak disebut apapun juga. Tidak ada dia. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Itulah yang kehidupan makhluk, ya. Makhluk pun akan mati. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Manusia kehidupannya lemah. Khuliqal insanu min dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini contoh, ya. Allah menamai dirinya Al-Hayy, Maha Hidup. Hidup. Dan Allah menamai makhluknya dengan hidup. Tapi apakah sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk? Tentu berbeda. Ya. Sebagaimana ya, ini juga semua sifat dan nama Allah ya tidak sama. Ya, Allah beristiwa di atas arash, manusia misalnya beristiwa di atas kasur, apakah sama? Ya tentu sama, tidak sama, berbeda jauh. Kalau manusia ketika istiwa di atas sesuatu, ia butuh tempat. Sedangkan Allah ketika beristiwa di atas arsy tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan arsy, tidak membutuhkan tempat. Makanya orang yang menolak ya istiwanya Allah di atas arsy dengan alasan katanya kalau Allah berada di atas arsy,
berarti Allah butuh tempat. Ini kan konsekuensi makhluk, tidak layak bagi Allah. Ya, kita hanya mengimani Allah beristiwa di atas arasy, bukan berarti Allah butuh tempat, karena Allah tidak pernah butuh tempat. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk beristiwa di atas arasy tanpa membutuhkan arasy dan tidak butuh tempat. Mudah bagi Allah. Contoh lagi kata beliau, wasamma subhanahu nafsahu aliman kama fi qouli ta'ala innahu huwas sami'ul alim. Allah menamai dirinya al-alim, yang maha tahu. Wasamma ba'da ibadihi aliman, dan Allah menamai sebagian hamba-hambanya dengan sifat alim, yang mengetahui. Contohnya Allah berfirman, wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang alim, ya, yang sangat berilmu, itu Ishak. Tapi apakah sama ilmu Allah dengan ilmu manusia? Tentu beda. Ilmu Allah khusus, ya, untuk Allah dengan kesempurnaan dan keagungannya. Ilmu Allah tidak didahului oleh kebodohan dan tidak pula ditimpa kelupaan dan tidak pula ada padanya kekurangan. Beda dengan manusia. Manusia tadinya bodoh, kemudian diajarkan oleh Allah ilmu. Ilmunya manusia bisa dimasuki kelupaan dan banyak pula kekurangannya, di mana yang ia tidak tahu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ia tahu. Sedangkan ilmu Allah sempurna. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian wahai manusia, tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, bukan dalam keadaan pintar. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui ilmu sedikit pun juga. Ya. Contoh yang ketiga, sama subhanahu nafsahu haliman. Allah menamai dirinya dengan sifat halim. Allah berfirman, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha halim dan maha ghafur. Al-Isra ayat 44. Dan Allah juga menamai sebagian hambanya dengan halim. Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maksudnya Nabi Ismail. Tapi apakah sifat halimnya bagi Allah sama dengan halimnya, ya, makhluk? Tentu tidak. Halim itu apa sih? Halim itu artinya, ya, sangat sabar, ya, dan tidak cepat terbakar oleh emosi. Ya, halim namanya. Contoh lagi, wasamma nafsahu sami'an basira. Allah menamai dirinya mendengar dan melihat. Dan Allah menamai sebagian makhluknya juga mendengar dan melihat. Allah berfirman, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Ya. Maka kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Tentu beda, mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Contoh lagi, kata beliau, Allah menamai dirinya Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Ra'uf itu artinya pengasih, Ar-Rahim itu artinya penyayang. Dan Allah juga menamai sebagian makhluknya dengan Ra'uf dan Rahim. Ya, Rasulullah SAW disifati oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 dengan ya, bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, Rasulullah itu kepada kaum mukminin rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Tapi tentunya beda. Pengasih dan penyayangnya Allah tidak akan mungkin sama dengan pengasih dan penyayangnya makhluk. Contoh lagi, Allah menamai dirinya sebagai Al-Malik, Raja. Ya. Dan Allah juga menamai sebagian hamba-hambanya sebagai Malik, Raja. Tapi apakah sama rajanya Allah dengan rajanya makhluk manusia? Tidak sama. Ya, karena kepemilikan makhluk itu hanya sebentar.
Sedangkan ya kerajaan Allah, milik Allah segala sesuatu. Semuanya adalah milik Allah. Allah lah raja yang sebenarnya. Allah menamai dirinya Al-Aziz. Dan Allah juga menamai sebagian hambanya sebagai Al-Aziz. Tapi apakah sama dua makna tersebut? Tentu tidak sama, saudara. Ya, Aziz Allah untuk Allah sempurna izzahnya. Aziz untuk manusia kurang izzahnya sesuai dengan apa? Ya, kelemahan manusianya. Ya. Allah menamai dirinya dengan Al-Mutakabbir Al-Jabbar, yang maha sombong. Ya. Dan menamai sebagian makhluknya yang kafir itu sebagai Mutakabbir Jabbar dalam surat Ghafir ayat 53. Tapi apakah sama antara keduanya? Tentu beda. Kalau untuk Allah, sombongnya Allah itu menunjukkan kesempurnaan Allah, bukan menunjukkan kezoliman. Sedangkan manusia, sombongnya menunjukkan kezoliman dia dan kelaliman. Karena tidak berhak manusia bersombong. Apa yang harus disombongkan? Semua milik Allah. Ya. Demikian pula Allah menamai sebagian sifatnya dengan nama-nama. Ya. وَكَذَلِكَ سَمَّى صِفَاتِهِ بِأَسْمَاءٍ وَسَمَّى صِفَاتِ عِبَادِهِ بِنَظِيرِ ذَلِكَ. Allah juga menamai sebagian sifat-sifat hamba-hambanya dengan yang sama dengannya. Artinya, ya, sama-sama nama dari sifat. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah menamai manusia itu tadi dengan ilmu dan kekuatan. Dan Allah juga menamai sebagian makhluk dengan ilmu dan kekuatan. Tapi apakah sama antara keduanya? Jawab tidak sama. Allah mensifatkan dirinya bahwa Allah punya kehendak. Allah juga menyebut bahwa hambanya punya kehendak. Tapi apakah sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk? Tentu berbeda jauh. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apa-apa yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya. Allah mensifati dirinya punya keinginan. Manusia pun punya keinginan. Apakah berarti sama dua keinginan itu? Tentu berbeda jauh, saudaraku ya sekalian. Allah mensifati dirinya dengan cinta. Allah juga mensifati sebagian hambanya dengan ya cinta. Apakah sama cinta Allah dengan cinta makhluknya? Tentu berbeda. Allah mensifati dirinya dengan ridha, dan Allah mensifati manusia juga dengan ridha. Apakah sama ridha Allah dengan ridha makhluknya? Tentu berbeda. Ila ghairi dzalika minal amtsilah wa hiya katsirah jiddan fil Qur'anil Karim. Dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak dalam Al-Quran. Wal wajib itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi minal asma'i was sifat wa nafyu mumatsalati li khalqihi. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat. Dan ya wajib meniadakan kesamaannya dengan makhluknya. Nggak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Demikian pula nggak sama istiwanya Allah di atas arash dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Ya. Allah menyifati dirinya tangan Allah. Tidak sama dengan tangan makhluk. Ya cukup imani saja. Faman qala laisa lillahi ilmun wala quwwah wala yuhibbu wa yarda kana mu'attilan jahida. Siapa yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak punya sifat kuat, Allah tidak mencintai, Allah tidak meridai, berarti dia sudah mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Dan siapa yang mengatakan lahu ilmun ka ilmi au quwwah ka quwwati, ilmu Allah sama dengan ilmu saya, kekuatan Allah sama dengan kekuatan saya, ini sama saja menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Ini batil. Ya, kufur. Wal haqqu qawamun baina dzalika bil isbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Yang benar bagaimana dong? Ya. Kita tetapkan tapi
kita tidak samakan dengan makhluknya. Ya, Allah mendengar, makhluk mendengar, tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya Allah sempurna, sedangkan makhluk tidak sempurna. Ya, maka sebatas sama nama tidak mengharuskan sama hakikat, saudaraku. Ini ya kaidah yang sangat penting sekali ya di dalam Asmaul Husna. Wallahu alam, saya kira cukup demikian. Silakan mau bertanya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga bertanya melalui pesan WhatsApp, bisa juga komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang masuk. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke pesan WhatsApp-nya Rosyad TV. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Untuk anak yang sudah dewasa, susah dinasehati bila disuruh sholat susah. Sholatnya tidak taat. Sholat subuh rata-rata jam 6 lewat kalau tidak dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan ya tidak sholat. Dan pokoknya berat. Bagaimana solusinya Ustadz? Syukron, hamba Allah di Jakarta. Silakan Ustadz. Solusinya seperti yang Nabi sabdakan. Perintahkan anak kalian untuk sholat umurnya 7 tahun. Dan pukul dia saat umur 10 tahun. Ya. Berarti boleh dipukul kapan? Umur 10 tahun. Adapun kalau umur 7 sampai 10 tahun, cukup kita perintahkan saja. Kita berikan padanya ya targhib dan tarhib. Apa itu targhib dan tarhib? Targhib itu artinya memberikan motivasi dengan menyebutkan bagaimana besarnya pahala sholat, keistimewaan sholat. Tarhib yaitu ancaman dengan api neraka. Ya tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat. Ini kewajiban orang tua. Ya. Baru diizinkan memukul kalau dia nggak mau sholat itu umur 10 tahun ke atas. Dengan pukulan yang tentunya menunjukkan kepada kasih sayang. Supaya dia ingat. Ya. Dan dia mau takut kepada Allah. Makanya orang tua ya bukan sebatas memerintahkan, tapi juga harus memberikan masukan, memberikan apa motivasi. Ya, orang tua bukan hanya sebatas marah-marah, tapi juga berusaha untuk membimbing, ya, agar si anak tersebut mau dan semangat untuk sholat. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Kemudian ada pertanyaan Ustadz dari studio Ustadz. Perlukah mencari tahu bagaimana hakikat dari nama dan sifat Allah Ustadz? Mencari tahu tentang hakikat nama dan sifat Allah tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bisa dicapai oleh akal kita. Contoh misalnya kita mau mengetahui hakikat mendengarnya Allah kayak gimana sih? Mana mungkin? Karena Allah Maha Gaib. Yang jelas imani saja Allah mendengar segala sesuatu. Ya, walaupun itu suara yang sangat kecil sekali yang tidak bisa didengar oleh telinga kita, tapi Allah mendengar. Ya. Atau misalnya ingin mengetahui bagaimana sih hakikat istiwanya Allah di atas arsy, nggak mungkin. Ya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Cukup imani saja makna-maknanya. Adapun bagaimana hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu. Demikian. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz kita bacakan kembali Ustaz. Allah kan maha berkuasa atas segala sesuatu. Tentu Allah juga mampu membuat seluruh makhluk untuk taat padanya. Lantas apa hikmah dari adanya yang taat dan adanya yang membangkang? Seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Apa hikmahnya? Ya, adanya taat, adanya yang membangkang. Hikmahnya agung sekali. Yaitu ya, agar tampak padanya kebenaran dan kebatilan. Agar juga tampak kepada manusia ya, bahwasanya
kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu hak, ya. Berbeda dengan kebatilan yang dibawa oleh orang-orang yang menentang nabi dan rasul. Ya, tentunya saudaraku, hal ini tidak boleh kemudian menuduhkan Allah itu tidak adil. Kenapa Allah tidak menjadikan semuanya taat saja? Maka Allah berfirman kepada Rasulnya, "Walau sya'allahu la jama'akum 'alal huda wa la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin." Kalau Allah kehendaki, Allah akan jadikan mereka semua di atas hidayah. Ya, fala takunanna minal jahilin. Jangan kamu sekali-kali hai Muhammad menjadi orang yang bodoh. Artinya, ya, Allah tidak berkehendak semuanya dapat hidayah. Kenapa? Karena dengan ilmu Allah yang maha luas, di mana ada orang yang taat, ada yang tidak taat. Ya, Allah tahu siapa yang akan menaatinya, siapa yang tidak menaatinya. Dan itu semua tidak lepas dari ilmu Allah, hikmah Allah, keadilan Allah. Ya. Yang jelas Allah sudah menegakkan hujah kepada seluruh manusia. Dan adapun yang tidak tegak padanya hujah, artinya belum sampai kepadanya hujah, kelak nanti pada hari kiamat, Allah akan mengujinya lagi. Yang jelas Allah Maha tahu. Ya. Makanya adanya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan akan terus ada pada hari kiamat. Untuk apa? Ya, untuk Allah melihat dan memilah dan memilih siapa yang benar-benar mencari kebenaran, siapa yang mengikuti hawa nafsunya, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh alias malas-malasan. Nah, maka dengan semua itu terlihatlah ya antara orang-orang yang memang istiqomah di atas kebenaran dengan orang-orang yang lemah dalam berpegang kepada kebenaran. Semua itu adalah hikmah. Ya, hikmah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah apa? Yabtali ibadah, menyaring hamba-hambanya. Ya, menguji hamba-hambanya. Ya, untuk dilihat oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang tidak, yang sungguh-sungguh siap, mana yang tidak. Ya, Allahu a'lam. Demikian. Nah. Baik Ustadz, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ustadz, bolehkah berkata seperti ini kepada anak kita Ustadz? Nak, jangan takut, ada ayah di sini. Silakan Ustadz. Nak, jangan takut, ada ayah di sini. Ucapan ini tidak baik. Iya. Karena seakan-akan ayahnya itu segala-galanya. Sehingga akhirnya malah mengajarkan anak itu supaya tawakal kepada ayahnya. Padahal ayahnya sendiri juga manusia yang butuh bantuan Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka yang benar bilang kepada anak, nak, gak usah takut. Ada Allah yang akan melindungi kita, nak. Ya. Ajarkan akidah seperti ini kepada anak. Supaya tumbuh tawakalnya kepada Allah. Tumbuh keyakinannya kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pelindung hamba-hambanya. Maka seperti ini yang benar. Ya, kata-kata nak, jangan takut. Ya, tenang aja, ada ayah kok di sini. Ini bisa mengandung kesyirikan, saudaraku. Ya, bahkan mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada seorang anak. Seakan ayahnya itu super power. Ya. Yang benar adalah kita ajarkan demikian. Nak, nggak usah takut. Ada Allah yang akan melindungi. Ya, tawakal kepada Allah semuanya. Nah, demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial yang melakukan live streaming. Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang dari studio lagi Ustadz. Bolehkah mendoakan
orang kafir yang sudah meninggal dengan doa untuk diringankan azabnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Adapun hadis Rasulullah melewati dua kuburan yang pelakunya sedang diadab. Lalu Rasulullah SAW menanam pelepah kurma yang telah dibelah. Lalu Rasulullah bersabda, mudah-mudahan diringankan adabnya selama belum basah. Itu khusus untuk Rasul. Ya. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang sahabat berkata, "Kulliftu bi amrin syaq." Aku disuruh oleh Rasulullah dengan perkara yang berat buat saya. Apa itu? Ma marartu bi qabrin kafirin illa basyartuhu bin nar. Ya, tidaklah aku melewati kuburan orang kafir pun kecuali aku disuruh memberikan kabar gembira kepada mereka dengan api neraka. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabatnya. Ya, Allahu alam demikian. Baik, masih ada waktu dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab kali ini bisa di line interaktif kita atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ahmad Fatoni dari Jember. Ahmad Fatoni Dari Jember. di Jember. Silahkan Dek Ahmad, pertanyaannya. Kalau misalnya teman kita meminjam buku Ustadz, terus buku itu dihilangkan dan diganti dengan uang. Namun sang pemilik tidak tahu Ustadz, apakah orang yang meminjam tersebut tetap akan berdosa Ustadz? Minjam buku kemudian dia ganti dengan uang. Iya, Ini tidak karena benar. bukunya dihilang. Ini tidak boleh seperti itu. Kalau dia minjem buku, ya harus dikembalikan bukunya. Ya, kalau dia minjem uang, ya kembalikan uang lagi. Adapun minjem buku, kemudian dia kembalikan dengan uang, itu namanya jual beli. Ya, ini tidak dibenarkan. Maka nasihati dia, bilang nggak boleh seperti itu. Kamu kan pinjam buku saya, kamu harus kembalikan lagi dong. Ya buku saya itu. Bukan saya dikasih duit, saya ya butuh buku itu, bukan butuh duitnya. Ya, secara syariat pun tidak boleh seperti itu. Nah, demikian. Kecuali kalau misalnya kita ridho sebagai pemilik ya, kasih duit nih, ya, tapi ternyata uangnya itu lebih besar dari harga buku. Ya, maka kita belikan buku yang sama, sisanya kita kembalikan kepada dia. Ya, karena takut malah kemudian menjadi riba karena akadnya adalah akad ya pinjam meminjam. Tidak boleh kita mengambil keuntungan dalam masalah pinjam dan meminjam. Demikian. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan, Ustadz. Dan kita persilahkan kembali jika ada yang sudah tersambung di line interaktif kita. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Ibu? Ini ada pertanyaan saya, Ustaz, tentang sholat taubat itu ya, Ustaz. Apakah sholat taubat itu wajib kita laksanakan ketika kita berbuat dosa yang mungkin sekarang atau yang dulu-dulu gitu, Ustaz? Karena yang selama ini yang saya lakukan itu cuman beristighfar. Apakah cukup beristighfar itu atau harus sholat taubat itu, Ustaz? Karena yang saya lakukan itu cuma istighfar gitu, terus memperbaiki diri ya Ustaz ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib adalah taubat. Adapun salat taubat itu hukumnya sunnah saja. Ya. Salat taubat hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib adalah taubatnya. Kalau kita salat taubat tapi kita tidak bertaubat, percuma. Ya. Kita bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa taubat itu syaratnya 3. Yang pertama, menyesali ya perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, ya,
yaitu meninggalkan dosa tersebut saat taubat. Yang ketiga, yaitu bertekad bulat untuk tidak pernah lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, ini 3 syarat kalau dosa itu antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dosa kita terhadap makhluk, ditambah lagi yang keempat apa? Itu minta maaf dan mengembalikan barang yang kita ambil, misalnya kalau kita menzalimi dia. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita persilahkan masih ada waktu jika ada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab kali ini, bisa melalui line interaktif kita atau melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Yuli di Sumatera Barat. Ibu Yuli di Sumatera Barat. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang sholat. Apa iya saya pernah dengar sholat itu disunahkan kalau membaca surat pendek itu katanya harus berurutan, maksudnya yang kayak surat antara surat Al-Falaq dengan An-Nas kan Al-Falaq dulu baru An-Nas. Jadi apakah ketika sholat kita itu disunahkan untuk berurutan, misalnya rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas gitu Ustaz. Atau boleh nanti An-Nas dulu atau Al-Falaq gitu. Terus yang kedua, bolehkah kita zikir setelah sholat duha, sholat tahajud itu zikirnya seperti setelah sholat fardu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa? Saya lupa. Urutan bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah Ustaz. Iya. Memang sebagian ulama, banyak ulama mengatakan bahwa hendaknya kita membacanya secara tartib. Ya, dan mereka mengatakan makruh kalau tidak tartib. Namun ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukannya tidak tertib. Itu dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang kisah Ibnu Abbas yang ikut sholat tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah membuka dengan Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, Rasulullah membaca surat An-Nisa. Setelah An-Nisa, beliau membaca surat Al-Ali Imran. Ya. Sehingga Syekh Salim bin Id berkata dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang mengambil faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh ya membaca surat-surat tanpa tertib seperti itu. Sebab kalau itu hukumnya makruh, ya atau tidak boleh, tentu Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Ya. Allahu a'lam. Walaupun tentunya yang lebih baik ya kita baca secara tertib. Ya, tapi kalau misalnya tidak tertib pun nggak masalah karena Rasulullah pernah melakukannya. Nah. Yang kedua Ustaz? Yang kedua tadi apa ya? Zikir setelah sholat duha, apakah boleh dengan zikir yang sama seperti sholat fardu Ustaz? Iya, zikir-zikir setelah sholat fardu itu khusus untuk selesai sholat fardu saja. Adapun setelah sholat tahajud atau sholat duha, maka sesuai dengan dalil yang ditunjukkannya. Adapun setelah tahajud, Rasulullah SAW membaca apa? Ya, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Adapun setelah sholat duha, Rasulullah SAW mengucapkan apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya. Maka kita amalkan sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Demikian. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, ada kesimpulan atau closing statement dari Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi ya ikhwatal Islam,
nama-nama Allah itu hakikatnya berbeda dengan nama makhluk. Walaupun sama nama. Ya Allah mendengar, melihat, makhluk juga mendengar, melihat. Tapi apakah sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Tentu beda. Demikian seluruh sifat. Ya, seluruh nama dan seluruh sifat. Ya kita tetapkan bagi Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk. Istiwa Allah di atas arash tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk beristiwa di atas sesuatu butuh kepada tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya tertawa, makhluk juga punya sifat tertawa. Tapi apakah sama antara tertawa Allah dengan makhluknya? Tentu berbeda, jauh. Ya, masing-masing sesuai dengan ya, yang layak baginya. Ya, tertawanya Allah adalah yang layak dengan kebesaran Allah dan dan kesempurnaannya. Demikian seluruh sifat ya yang harus kita lakukan. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat untuk kami tentunya, juga untuk Anda dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.